Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian Seorang Istri. Bertemu lagi bersama saya, yang dimana mudah-mudahan kalian sehat semua. Saya akan membahas alur cerita sinopsis buku harian Seorang Istri yang sudah tayang tadi malam, dimana disitu ada si Alia bersama si Kelvin habis main sepeda. Di situ si Alia melihat Nana sedang dikasih duit oleh suruhan Pak Nopal. Si Alia pun mengetahui, akhirnya si Alia pun sangat benci terhadap Pak Nopal, apalagi si Alia benci terhadap Nana. Akhirnya si Alia pun memutuskan akan mengerjai Pak Nopal. Begitu juga dengan si Kelvin yang mengetahui soal kejadian itu, soal Nana dikasih duit, bahkan dikasih lebih. Si Kelvin pun semakin curiga atas perlakuan Pak Nopal. Di sisi lain Pak Nopal yang takut dicurigai oleh teman-temannya, akhirnya Pak Nopal pun berangkat untuk main sepeda. Di tengah-tengah perjalanan seperti biasa ngobrol-ngobrol, bahkan di situ pun sempat istirahat untuk mencari makanan sekalian mau mencari toilet. Namun di sisi lain ketika Pak Nopal mengajak si Alia pun menyuruh untuk Pak Nopal duluan terhadap si Kelvin. Si Alia pun sengaja berangkatnya setelah mereka berangkat duluan. Ternyata si Alia punya maksud untuk mencelakai Pak Nopal. Di situ pun si Alia menggunting bagian rem depan sepeda Pak Nopal. Oke, selanjutnya di situ ada Pajar, yang dimana Pajar telah berangkat ke kantornya, namun tiba-tiba di tengah perjalanan Pajar pun ada yang lupa. Akhirnya Pajar pun pulang lagi ke kontrakan. Namun pas pulang lagi ke kontrakan, tiba-tiba ada bagian laundry mengantarkan pakaian untuk Lia. Di situ pun Pajar mengatakan soal pakaian yang kemarin, yaitu pakaian travel, sudah diberikan atau belum. Akhirnya itu bagian laundry pun mengatakan jika itu belum dikembalikan, malah itu adalah punya bapak, kata si bapak laundry itu. Pajar pun curiga, hingga akhirnya Pajar pun mencari lokasi travel itu. Selanjutnya di situ ada Pak Nopal, yang dimana Pak Nopal sedang mengerem sepedanya. Ternyata sepedanya blong, itu akibat perbuatan si Alia yang kemarin, yang waktu rem bagian depannya telah digunting. Akhirnya di situ pun Pak Nopal langsung jatuh dan teman-temannya pun langsung menolong Pak Nopal. Si Alia pun di situ yang diketawa dalam hatinya, apalagi si Kelvin yang mengetahui jika itu adalah pasti perbuatan si Alia. Oke, selanjutnya masih mengenai soal Pajar, yang dimana Pajar telah menemukan lokasi travel itu. Di situ pun Pajar langsung mendatanginya. Namun tiba-tiba di situ Pajar melihat satu mobil travel yang banyak penumpangnya, sangat ngantri. Di situ pun Pajar langsung menanyakan, ada apa ini? Kata penumpang itu, semua ingin di depan karena supirnya sangat cantik sekali. Lalu di situ pun ada yang bilang kalau ini adalah supirnya wanita, namanya Cornelia. Di situ pun Pajar mengatakan kepada mereka jika dirinya adalah suaminya. Maka dari itu suaminya harus paling depan. Singkat cerita, Pajar pun duduk di bagian depan dekat setir. Selanjutnya di situ ada si Wilson, yang dimana si Wilson ingin sekali mengetahui soal Diana. Di situ pun si Wilson menanyakan kepada pembantunya, karena pembantunya yang udah lama ada di tempat Pak Nopal. Akhirnya di situ pun si Wilson menanyakan kepada pembantu Pak Nopal. Singkat cerita, pembantu Pak Nopal pun memberitahu soal Diana yang punya hubungan dengan Pak Nopal. Bahkan pembantu Pak Nopal pun memberitahu jikalau di rumahnya ada satu kamar rahasia, yang dimana di situ banyak foto-foto Mbak Diana. Setelah itu si Wilson pun masuk ke ruangan khusus Pak Nopal itu. Ternyata memang benar kalau di ruangan itu banyak foto-foto Diana. Bahkan si Wilson pun di situ mengetahui kalau Diana itu mempunyai anak, yaitu Nana. Di situ pun si Wilson dari mulai sekarang harus benar hati-hati, takut ketahuan jikalau dirinya lah yang telah membunuh Diana. Selanjutnya di sisi lain masih soal Pajar, yang dimana sekarang Pajar sudah mengetahui soal pekerjaan Lia, yang dimana Pajar di situ naik paling depan. Lia pun yang belum berkunjung datang, akhirnya Lia pun datang karena Lia habis dari tempat Junior Garden dulu. Situ pun langsung Nana berangkat membawa travel itu tanpa sepengetahuan jika di sampingnya ada Pajar. Lia pun mencurigai terhadap
orang yang ada di sampingnya pas menengok ternyata memang benar itu adalah Fajar. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Parah, yang dimana si Parah memaksa Nana untuk meninggalkan Dewa. Bahkan si Parah pun akan membiaya seluruh pengobatan Dewa. Namun Nana yang mengatakan jika dirinya sudah berjanji bersama Dewa akan selalu menjaga sampai mati. Akhirnya Nana pun pergi dari situ meskipun si Parah agak marah. Bahkan situ pun si Parah mengikuti gerak-gerik Nana. Mau kemana Nana kira-kira? Si Parah pun mengikuti Nana dan ternyata Nana pergi ke tempat rentenir. Di situ pun Nana meminjam uang terhadap rentenir. Singkat cerita, rentenir itu memberikan terhadap Nana. Namun si Parah yang mempunyai rencana jikalau uang pinjaman dari rentenir itu akan diambil oleh dirinya lewat suruhan si Parah, yaitu si Tony. Singkat cerita, uang yang pinjaman itu diambillah oleh si Tony. Oke pemirsa, dan dari situlah Nana mulai putus asa. Akhirnya Nana pun dari situ terpaksa mendatangi si Parah untuk melaksanakan perjanjian jikalau Nana siap untuk meninggalkan Dewa asal Dewa selamat dari penyakitnya. Oke pemirsa, itulah ulasan harian seorang istri yang tayang tadi malam. Tonton terus BSI ya guys, setiap malam pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.